Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus seputar dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, ada Dr. Kasan Ismail. Kabarnya baik dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah tadi kita sudah berbincang dengan 3 narasumber sebelumnya terkait dengan HIV AIDS bertepatan dengan 1 Desember peringatan Hari AIDS Sedunia. Nah mungkin karena dokter ini merupakan dokter spesialis anak ya. Nah mungkin ada dari pemirsa juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih peran dari dokter spesialis anak ini dalam upaya pencegahan penularan dari ibu ke anak dalam hal HIV AIDS ini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk masalah penularan HIV dari ibu ke anak, kami dari dokter spesialis anak di sini aktif mengusahakan untuk mencegah penularan dari ibu yang HIV ke anaknya. Jadi kami memberikan pengobatan, kami mendampingi ibu-ibu yang HIV positif agar ini tidak menularkan ke anaknya. Tentu itu semua tidak hanya dari segi medis, dari segi psikis, kami memberikan dukungan, support kepada mereka. Berarti itu diawali sejak sebelum melahirkan ya, bahkan dari ibu hamil juga harus dilakukan upaya pencegahan gitu ya, sejak hamil ya? Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil oleh teman-teman dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Sudah direncanakan dulu kapan ini konseling istilahnya. Ketika hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Lah ini juga perlu untuk diberikan pengobatan selama dia hamil. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Jadi persalinan yang aman oleh teman-teman dari kebidanan kandungan. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan, kemudian juga kita memberikan edukasi untuk memberikan susu formula, tidak boleh diberikan ASI. Oke, berarti upaya yang dilakukan salah satunya adalah pemberian susu formula itu ya, dok? Iya. Upaya lain apa saja? Ada beberapa upaya lain, seperti tadi kita memberikan obat-obatan pencegahan selama 6 minggu, kemudian kita juga melihat tumbuh kembangnya, melihat kondisinya, memperbaiki kondisinya. Selain itu jangan lupa imunisasinya juga harus lengkap. Setelah itu kita akan melakukan deteksi dini, jadi kita akan melakukan pengecekan dini. Sudah bisa dicek di usia 6 minggu. Jadi 6 minggu kita sudah bisa melihat apakah anak ini kemungkinan tertular atau tidak dari ibunya. Oke, berarti memang salah satu faktor resiko ketika hamil mengandung kemudian terjangkit atau positif HIV itu memang besar kemungkinan menularkan kepada anak ya kalau tidak ditangani secara tepat begitu. Iya, benar. Dan kalau untuk ibu dengan HIV sendiri ini apakah selalu menularkan ke anaknya, dok? Jadi penularan itu bisa terjadi saat kehamilan, saat proses persalinan, atau setelah dia lahir. Kalau tanpa pencegahan yang baik, maka penularan itu penelitian menunjukkan di angka 47%, hampir setengahnya tertular dari ibunya. Tetapi dengan pencegahan yang baik, penularan itu bisa ditekan di bawah 15%. Bahkan negara tetangga kita di Thailand dan di Malaysia penularannya bisa ditekan di bawah 2%. Jadi itu yang kita usahakan, bagaimana ibu yang hamil, yang HIV ini tidak menularkan HIV-nya ke anaknya, ke bayinya. Oke, berarti salah satu langkah pencegahannya dengan cara memeriksakan diri dan pengobatan gitu. Iya, penting untuk kita mengetahui, ini kan sebagai bagian dari program pemerintah, bahwa ibu yang hamil dilakukan screening, salah satunya adalah HIV. Nah ini penting sekali untuk rekan-rekan sekalian untuk mengetahui status HIV-nya. Bukan berarti malah lari, malah takut. Lah ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Oke, baik. Jadi kalau memang misal nih kita gambarkan misal ada anak ketika lahir juga bisa terjangkit HIV kayak gitu, itu berarti memang faktor utama dari penularan ibunya gitu ya, dok ya? Kalau bayi yang lahir tentunya penularannya istilahnya secara vertikal dari ibunya. Oke, itu pernah ada kasus nggak, dok, di RSUD Kabupaten Kediri dengan kasus semacam itu?
Kita banyak, jadi angkanya memang banyak ya, ibu yang HIV-nya positif, dan kita kembali lagi pelayanan kita adalah profesional dan confident. Artinya itu adalah bagian dari rahasia medis, jadi tidak perlu khawatir, wah nanti status HIV-nya dibuka Takut kemana-mana, menyebar begitu ya? disebarkan. Enggak, karena kami menjaga kerahasiaan. Mulai berbagai elemen, mulai dari banyak profesi di situ, kita selalu mensupport, dan selama ini alhamdulillah sebagian besar yang lahir di tempat kami dari ibu dengan HIV positif, anaknya hasilnya negatif atau tidak tertular. Sempat ada yang tertular, itu pun karena dia tidak mematuhi instruksi dari kami, tidak menjalankan pengobatan pencegahan, tidak menjalankan anjuran dari kami. Oke, mungkin apa yang harus dilakukan agar anak ini tidak tertular HIV dari orang tua penderita HIV, Dok? Nah, sebenarnya ini usaha yang kompleks, tidak hanya dokter spesialis anak, tetapi melibatkan banyak elemen, mulai dari sebelum hamil kalau bisa, bagaimana kalau misalkan dia perencanaan hamil. Ketika hamil, screening itu penting untuk mengetahui status HIV-nya. Ketika dia HIV, maka segera dilakukan penanganan, sudah diberikan obat antivirus pada ibunya. Termasuk tadi juga persalinan yang aman, setelah dia lahir, maka dia segera diberikan obat pencegahan, dan beberapa penanganan lainnya yang paling penting adalah pemberian susu formula juga. Oke, berarti mungkin ada banyak informasi atau stigma masyarakat bahwa ketika anak baru lahir harus diberikan ASI. Nah, ketika ibu yang positif kayak gitu berarti tidak diberikan ASI sama sekali. Full susu formula atau seperti apa, Dok? Khusus untuk ibu dari ibu yang HIV, maka kita tetap menganjurkan adalah susu formula. Karena penularan melalui ASI ini masih cukup tinggi, artinya kita tetap memberikan susu formula pada bayi dari ibu dengan HIV positif. Oke, berarti memang bagaimana dari tenaga kesehatan memberikan edukasi juga ya ke ibu atau ke orang tua agar tidak mungkin stigmanya ini tidak berubah gitu dari apa yang diharapkan dari tenaga kesehatan. Nah, mungkin selama ini tantangan yang dihadapi terkait menghadapi HIV, apalagi ini berkaitan dengan anak gitu, apa saja kira-kira tantangannya, Dok? Tantangannya banyak, entah itu dari aspek medis maupun di luar medis. Kalau aspek medis rasanya hanya bagaimana dia mematuhi anjuran dari kami. Namun lebih banyak adalah di sini peran pendamping, bagaimana menguatkan ibu ini untuk tetap menjalankan pengobatan baik untuk ibu dan anaknya. Seringkali kita dapatkan ibu ini sudah banyak dengan problem, entah itu di keluarganya, di pekerjaannya. Lah dengan problem-problem seperti itu, akhirnya anaknya tidak terlalu diurusi. Itu ada beberapa kasus yang masalahnya adalah di dampak psikososialnya. Oke, baik. Jadi memang harus dilakukan pendampingan bukan hanya dari tenaga kesehatan, tapi dari peran serta keluarga, orang terdekat, lingkungan ini juga sangat berpengaruh ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Dan mungkin terakhir ini apa yang dokter harapkan kepada masyarakat tentang pencegahan penularan HIV, terutama dalam program pencegahan ibu ke anak? Ya, kami sangat berharap agar ya kalau bisa sesegera mungkin diketahui status HIV-nya pada ibu hamil agar pencegahan penularan ini bisa kita berikan secara optimal. Kita mengusahakan semaksimal mungkin untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. Tentunya dengan pencegahan yang baik, harus diikuti saran-saran dan terapi atau pengobatan yang kami berikan. Tidak usah khawatir, kita akan memberikan pelayanan secara profesional dan confident, rahasia. Ya. Sebagian besar itu selalu masalahnya takut nanti diomong-omongkan. Enggak, kami confident. Oke, ini memang salah satu kunci profesionalitas dari tenaga kesehatan bahwa tidak mungkin ya menyebarkan data pasien, bahkan biodatanya, bahkan orang ini terjangkit HIV gitu sangat tidak mungkin ya. Bisa dituntut saya nanti. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi pemirsa ini tidak perlu takut ya untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit, baik dari mungkin yang punya gejala atau mungkin beberapa hal-hal yang mengganggu kesehatan. Karena kita kalau memeriksakan diri itu tidak harus menunggu sakit ya, Dok, sebenarnya. Tapi masyarakat itu kadang takut untuk datang ke layanan kesehatan. Dan terima kasih Dr. Kasan atas waktunya sudah berbincang, berdialog kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup?
Saya rasa cukup. Yang kami garis bawahi adalah kami profesional dan confident. Jadi tidak usah takut untuk ketemu kami. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Itulah tadi perbincangan kami dalam program Dialog Khusus hari ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia 2023. Dan akhirnya saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.